Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurinda Yusuf. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai civil society. Jadi, civil society ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti masyarakat sipil atau masyarakat mandani. Jadi, masyarakat sipil ini atau masyarakat mandani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya. Kata mandani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau sivilis, yang berarti juga beradab. Selain diartikan sebagai masyarakat yang beradab, Civic juga mendefinisikan masyarakat sipil ini adalah sebuah arena di luar keluarga, negara dan pasar, di mana orang-orang itu berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Arena yang dimaksud dalam definisi tadi adalah ruang publik. Jadi arena yang dimaksud tadi adalah ruang publik, di mana orang-orang atau individu-individu di situ bertemu, berkumpul, berdiskusi, ataupun berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas. Secara realistis, masyarakat sipil dapat dipahami dengan dua cara pandang. Yang pertama, masyarakat sipil sebagai entitas. Yang kedua, ada masyarakat sipil sebagai arena atau ruang, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, masyarakat sipil sebagai entitas. Yang bagaimana sih itu masyarakat sipil sebagai entitas? Jadi, masyarakat sipil sebagai entitas itu lebih mengarah pada basis organisasi, di mana masyarakat sipil sebagai entitas ini ditandai dengan adanya isu-isu penting yang dikerjakan, ada aktor-aktor yang berkumpul, kegiatan yang ada hasil kerjanya, lalu ada perubahan yang terjadi sebagai dampak dari hasil kerja tersebut. Yang kedua, ada masyarakat sipil sebagai arena atau ruang. Yang bagaimana sih itu masyarakat sipil sebagai arena atau ruang? Jadi, masyarakat sipil sebagai arena atau ruang itu lebih berbasis ke fungsi. Ketika sekelompok orang itu melakukan suatu kegiatan. Yang berikutnya adalah peran penting masyarakat sipil. Peran dan kontribusi masyarakat sipil dapat dilihat dengan dua aras, yaitu aras lokal maupun aras nasional. Pada kedua aras ini, yaitu aras lokal dan aras nasional, aktor-aktor masyarakat sipil berperan penting dalam memperluas ruang publik, di mana kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai masyarakat itu bertemu untuk mendorong kepentingan bersama. Berikutnya, indeks masyarakat sipil. Jadi, indeks masyarakat sipil adalah alat untuk melakukan penilaian pengetahuan dan menyusun rencana aksi secara partisipatif dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan momentum bagi masyarakat sipil. Dalam pengukuran indeks masyarakat sipil itu memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis persepsi, dan yang kedua, pendekatan berbasis data kuantitatif. Pendekatan berbasis persepsi ini dimanfaatkan untuk menggali indikator-indikator melalui kegiatan lokakarya yang bersumber dari para pihak. Yang kedua, ada pendekatan berbasis data kuantitatif. Sebelum dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik kuantitatif, dilakukan serangkaian penggalian data. Pengumpulan data tersebut adalah pengumpulan data-data sekunder tentang masyarakat sipil, analisis media, konsultasi dengan stakeholder, menggali fakta, dan konsultasi dengan komunitas. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sosiologi politik. Jadi, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Disiplin ilmu ini menggunakan secara komparatif untuk menganalisa tren sosiopolitik yang sedang terjadi. Yang berikutnya adalah objek kajian sosiologi politik. Objek kajian sosiologi politik itu ada 4. Yang pertama adalah kelas sosial, kesenjangan sosial,
partai politik dan gerakan sosial. Yang pertama adalah kelas sosial. Kelompok yang mendominasi kelompok lainnya itu disebut sebagai kelompok sosial, di mana mereka ini mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat mendominasi. Yang berikutnya adalah kesenjangan sosial, di mana studi tentang kesenjangan sosial ini sangat luas. Kita bisa membahas tentang struktur organisasi, di mana wakil rakyat ini punya kuasa untuk membuat undang-undang. Yang ketiga adalah partai politik. Dalam sistem demokrasi, adanya partai politik ini untuk memperoleh kekuasaan, menyampaikan aspirasi, dan membuat keterwakilan. Dan yang keempat adalah gerakan sosial. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah metode sosiologi politik. Metode sosiologi politik ini ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Banyak sekali karya-karya politik yang menggunakan metode ini. Ini dikarenakan metode kuantitatif ini mempunyai keunggulan dalam menyajikan seluruh data. Sedangkan metode kualitatif, metode ini menghasilkan data yang berupa deskriptif atau kata-kata yang tertulis dari pengamat terhadap perilaku yang orang-orang yang diamatinya. Yang berikutnya adalah manfaat sosiologi politik. Pada hakikatnya, sosiologi politik ini merupakan jembatan antara bidang sosiologi dan ilmu politik. Bagi saya, mempelajari ilmu sosiologi politik ini agar kita bisa memahami bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadap fenomena politik tertentu, dan juga menambah wawasan kita terhadap bagaimana politik ini menyikapi sosiologi masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.